Hai, Apa kabarnya hari ini? luar biasa ya Kak. Ya, kakak yakin dan percaya dimanapun adik-adik berada pada pagi hari ini, baik di rumah maupun dimanapun adik-adik berada, kiranya adik-adik dalam keadaan sehat. Dan pada pagi hari ini kita patut bersuka cita karena kita boleh beribadah lagi di pagi hari ini walaupun hanya secara online. Tetapi kakak yakin dan kakak percaya semangat adik-adik untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik, seperti biasa pada pagi hari ini ada Kak Sinta, Kak Maya, ada Kak Silva. ya adik-adik, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa kita menyanyikan Mars Pelkat Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak akan pimpin adik-adik dalam doa pembukaan. Mari kita sama-sama satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, puji ungkapan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan atas segala penyertaan, tuntunan, serta perlindungan Tuhan sepanjang seminggu yang telah kami lewati. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan kami boleh kembali lagi, kami rindu untuk mendengar dan memuji namamu ya Tuhan. Walaupun pada saat ini kami melaksanakan ibadah secara online, tetapi kami yakin dan kami percaya ketika kami menyerahkan hati kami untuk beribadah kepadamu, kiranya juga Tuhan ada di dekat dan berada di tengah-tengah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan hanya boleh berakhir hanya oleh pertolongan Tuhan saja. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Dan pembacaan Mazmur kita kali ini terambil di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mazmur 37 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kita akan membaca secara bersama-sama. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya adik-adik, demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Untuk merespon pembacaan Mazmur, kita akan bernyanyi bersama-sama di dalam Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua.
adik-adik, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita siapkan Alkitab kita, terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 2. Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai pada saat hari ini. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa selalu menyertai kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami boleh kembali melaksanakan ibadah Pelkat Teruna di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai setiap ibadah yang kami lakukan ini. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya menyertai, biarlah kami dapat memahami, mengerti, serta dapat melakukan apa yang Kau firmankan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Pembacaan Alkitab dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai yang ke-16. Kita baca secara bersama-sama. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Ya, shalom, selamat pagi adik-adik. Kita kembali lagi bertemu di ibadah Pelkat Teruna yang kita lakukan secara online atau di rumah masing-masing. Tadi kita sudah membaca dari pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. Sebelumnya mungkin apa dari adik-adik ada yang tahu mengenai isi dari kitab Hakim-Hakim ini? Jadi kitab Hakim-Hakim ini ditulis sebagai akibat karena bangsa Israel yang tidak taat kepada Allah. Kalau adik-adik mengingat kisah tentang Yosua yang berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, di sana Yosua berseru kepada umat Israel bahwa mereka umat Israel harus setia dan taat pada perjanjian yang dibuat dengan Tuhan, di mana mereka harus taat akan hukum Taurat. Dan pada masa Yosua dan orang-orang pada zaman Yosua itu mereka kembali hidup menyembah kepada Tuhan, mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Namun setelah Yosua mati beserta dengan orang-orang yang pada zaman Yosua itu juga mati, muncul generasi-generasi baru di mana generasi-generasi ini yang kembali melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka kembali jatuh ke dalam dosa dan melupakan Tuhan. Nah, karena ketidaktaatan umat Israel ini adik-adik, Allah mengutus hakim-hakim
agar hakim-hakim ini memimpin umat Israel lebih bersungguh-sungguh lagi bertobat, dan mereka juga bisa melawan musuh-musuh Israel pada saat itu. Dan kakak akan menceritakan sedikit mengenai kisah tentang hakim-hakim yang diutus Tuhan pada saat itu untuk memimpin umat Israel dari musuh-musuh mereka. Yang pertama ada Hakim Otniel, kemudian setelah Hakim Otniel ada Hakim Ehud, dan yang ketiga ada Hakim Deborah. Ketiga hakim ini memimpin cukup baik pada saat itu karena mereka orangnya sangat pemberani, dan meskipun saat itu pertempuran penuh dengan pertumpahan darah. Dan karena kepemimpinan dari Otniel, Ehud, dan Deborah ini yang berhasil membawa mereka menang melawan musuh, umat Israel kembali merasakan damai sejahtera, akan tetapi mereka kembali melupakan Tuhan. Mereka kembali melakukan tindakan-tindakan yang tidak Tuhan kehendaki. Dan kemudian Tuhan mengutus kembali hakim berikutnya, yaitu Hakim Gideon. Hakim Gideon ini adalah hakim yang cukup baik pada saat memulai kepemimpinannya pada saat itu, meskipun awalnya dia cukup penakut karena dia percaya bahwa Tuhan mengutus dia untuk dapat melawan musuh-musuh Israel. Maka pada saat itu Gideon dengan 300 orang pasukannya berhasil mengalahkan tentara Midian yang saat itu jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi sifat buruk dari Gideon ini adalah pemarah. Gideon ini membunuh umat-umat Israel yang tidak membantunya dalam peperangan. Dan yang lebih parahnya lagi, Gideon membuat patung berhala yang terbuat dari emas jarahan, di mana patung berhala ini ketika Gideon mati, umat-umat Israel malah menyembah kepada patung berhala yang dibuat oleh Gideon ini. Dan kembali lagi umat Israel melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hakim berikutnya yang diutus adalah Hakim Yefta, di mana Hakim Yefta adalah seorang perampok yang kejam, yang pada saat itu kepemimpinannya sangat ditaati karena dia juga mampu mengalahkan musuh-musuh. Pada saat itu Yefta mampu melawan orang Amon. Akan tetapi Yefta ini tidak mengenal Allah Israel. Yefta tidak mengenal Tuhan, sehingga karena hakim mereka sendiri tidak mengenal Tuhan, maka umat Israel ini juga tidak mengenal lagi karakter Allah. Dan di sini umat Israel kembali melupakan Tuhan. Lalu hakim terakhir yang diutus oleh Tuhan adalah Hakim Simson. Hakim Simson ini adalah hakim yang terburuk pada saat itu karena dia tidak menghormati Allah Israel. Dia tidak menghormati Tuhan, dan dia juga hidupnya sembarangan, kejam dan sombong. Simson mati pada saat itu dalam kerusuhan pembunuhan massal. Jadi adik-adik, umat Israel pada saat itu setiap kali mereka berbuat dosa, melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan menghukum mereka melalui bangsa-bangsa lain, di mana bangsa-bangsa lain ini melakukan penindasan kepada umat Israel, merampas harta milik mereka. Lalu umat Israel kembali berteriak meminta tolong kepada Tuhan, dan karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada umat Israel ini, Tuhan menolong mereka. Tuhan mengutus hakim-hakim agar hakim-hakim dapat memimpin umat Israel lebih bersungguh-sungguh lagi dalam bertobat dan juga mampu mengalahkan musuh-musuh umat Israel. Akan tetapi ketika umat Israel ini kembali merasakan damai sejahtera, mereka bukannya bersyukur, tetapi mereka justru kembali melupakan Tuhan dan melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dan seterusnya seperti itu yang dilakukan oleh umat Israel. Jadi adik-adik, dari kisah mengenai umat Israel ini dan hakim-hakim yang diutus oleh Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita juga harusnya selalu mengasihi Tuhan. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita, Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa, maka
apa yang kita lakukan untuk membalas semua kebaikan Tuhan, yaitu dengan taat dan setia kepada Tuhan. Ini adalah sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan telah mengasihi kita. Maka kita melakukan hal-hal yang seharusnya berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mencontoh seperti umat Israel, di mana mereka sudah diselamatkan, sudah dibebaskan, dan dimenangkan dari musuh-musuh mereka, tetapi bukannya bersyukur, mereka malah kembali melupakan Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kemudian yang mau diingatkan juga pada adik-adik adalah kita harus selalu setia kepada Tuhan dan selalu mengingat akan kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita. Karena jika kita tidak setia atau kita berpaling dari Tuhan, bisa saja kita mendapat teguran dari Tuhan, dan bisa saja Tuhan menghukum kita sama seperti umat Israel ketika mereka kembali berbuat dosa, kembali melupakan Tuhan. Tuhan menghukum mereka melalui bangsa-bangsa lain dengan melakukan penindasan dan merampas hak milik mereka. Jadi adik-adik, bentuk kesetiaan yang kita tunjukkan kepada Tuhan yaitu kita dengan membangun keakraban dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Seperti apa? Yaitu dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, kita ikut bersama-sama beribadah, baik di ibadah keluarga maupun juga kita rajin beribadah di Pelkat Teruna. Dan itu adalah salah satu bentuk kesetiaan yang bisa kita tunjukkan kepada Tuhan agar kita nantinya selalu disertai dan dalam penyertaan Tuhan. Jadi adik-adik, jadilah teruna-teruna masa kini yang tetap setia dan tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun, baik dalam suka dan duka. Adik-adik selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita juga selalu taat, setia kepada Tuhan, berpegang teguh kepada janji Tuhan. Maka percayalah, apapun yang adik-adik lakukan dan masa depan yang adik-adik cita-citakan, pasti Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati adik-adik. Demikian firman Tuhan yang dapat kakak bagikan pada hari ini. Kiranya adik-adik senantiasa selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, dan kita boleh kembali melaksanakan ibadah Pelkat Teruna. Sekian dari kakak, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tangannya megah. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai dan kakak akan memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Ibadah Pelkat Teruna yang boleh kami lakukan hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan akan setiap ibadah yang kami lakukan. Kami berdoa untuk adik-adik yang senantiasa selalu melaksanakan ibadah Pelkat Teruna di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga menyertai, melindungi dalam aktivitasnya, dalam apapun yang adik-adik lakukan. Begitu juga dengan orang tua adik-adik yang senantiasa selalu membimbing mereka dan juga menyertai, menuntun mereka dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Tuhan senantiasa selalu menyertai kedua orang tua adik-adik di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang minggu ke depan. Biarlah Tuhan juga menyertai dan melindungi setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menyediakan waktunya pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak harap di minggu-minggu berikutnya adik-adik tetap setia untuk mengikuti
ibadah online bersama dengan kakak-kakak. Ya adik-adik, kakak ucapkan buat adik-adik untuk tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.